Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Benar-benar semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih nih teman-teman, benar-benar semua yang udah ngeklik video ini. Alhamdulillah hari ini si kakak lagi aku ajarin buat ganti spray, tapi baru diangkat-angkat aja, belum dipasang lagi karena si adik nih lagi rewel. Nah, aku rencananya hari ini mau bersih-bersih rumah sebelum menjelang Ramadan, karena setiap tahunnya memang kebiasaan aku. Jadi kalau setiap menjelang Ramadan selalu bersih-bersih rumah, entah itu di kampung, entah itu di sini, pokoknya udah kayak kegiatan rutin gitu setiap tahunnya. Karena adik bayi ini rewel, dia nggak bisa ditinggal, terus juga aku kalau misalkan minta tolong ke saudara gitu ya, segen gitu, minta tolong buat ngajakin dulu. Kalau seandainya, mereka minta ngegendong sendiri, ya nggak apa-apa, tapi kalau aku yang minta gitu, hawanya segen aja. Jadi, ya sebisa mungkin aku ituin sendiri, mau nggak mau gitu. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah pas diginiin anteng, emang maunya tuh diketekin aja. Nah, untuk teman-teman aku juga sekalian nanya, ngomongnya belibet banget sih. Lidahnya kesleo-sleo. Sekalian nanya untuk gendong misep itu tuh bisi-bisiannya dimulai di umur berapa? Untuk teman-teman yang udah berpengalaman, karena aku sebelum-sebelumnya belum pernah ya teman-teman untuk gendong-gendong seperti itu. Gendong seperti ini nih, bisa komen-komen ya. Nah, ini udah selesai buat disapu-sapuin bagian tembok, karena kebetulan tembok sebelah sini doang yang ada sawang-sawang, yang ada jaring laba-laba, sarang laba-laba. Ya sawang-sawang kayak gitu. Jadi aku ituin pakai sapu yang panjang yang biasa aku buat di luar. Terus habis itu langsung disapuin buat di bawahnya. Ini aku nggak pel dulu karena memang kondisinya lagi nggak kondusif, dan si kakak dia tiba-tiba panas pagi ini, tadinya tuh enggak, terus tahu-tahu panas, jadi yaudah aku skip dulu untuk ngepelnya, yang penting udah disapuin terlebih dahulu. Si adik juga lagi ngekek aja, terus aku minta tolong abang buat temenin di sini, yang penting dia ada temennya. Terus aku lanjutin buat nyapu-nyapuin gitu, buat nyerok yang tadi. Jadi ini tuh memang nggak dikeluarin gitu, soalnya kan ada palang galing pintu apa ya, biar airnya nggak masuk gitu tuh. Jadi harus disapu pakai pengki, diserok gitu pakai pengki. Jadinya nanti baru dibuang seperti itu, nggak bisa langsung dikeluarin. Ngomong-ngomong teman-teman bunda-bunda semua, untuk persiapan menjelang bulan Ramadan ini udah persiapan apa aja nih? Biasanya sih udah pada belanja bulanan ya, belanja-belanja buat sahur pertama, buka pertama, kayak gitu. Ada juga persiapan-persiapan yang lain, seperti contohnya kayak aku bersih-bersih rumah seperti itu. Karena kebetulan aku sendiri sama suami tuh kurang demen sama sirup, jarang banget. Paling banter-banternya kalau buka puasa ya es teh manis kayak gitu, sama kombong bonteng, kadang es buah, jarang pokoknya mah kalau untuk sirup-sirup kayak gitu tuh. Sampai tahun kapan ya, tahun kemarin-kemarinnya lagi itu aku dapat THR sirup itu sampai setahun berikutnya masih ada. Karena saking jarangnya minum sirup. Alhamdulillah si kakak sama adik bayi anteng, mereka lagi di depan, jadi aku lanjutkan untuk cuci piring karena kebetulan semalam aku nggak sempat nyuci piring. Jadi badan aku beberapa hari itu kayak nggak enak banget, apa ya, rasanya tuh dingin gitu, dinginnya naik turun bukan naik turun, jadi kadang tiba-tiba dingin, tiba-tiba enggak, seperti itu. Jadi rencananya hari ini aku mau berobat dulu, padahal udah minum paracetamol, tapi nggak ngaruh gitu loh teman-teman, takutnya kan ke adik bayi. Jadi yaudah aku memutuskan insyaallah hari ini sore ini mau itu berobat. Nah sebelumnya mumpung adik bayi lagi anteng, si kakak juga anteng udah minum obat, jadi aku langsung aja deh buat dicuci-cuci bagian cuci piring nih di wastafel, karena ini udah numpuk banget. Kalau misalkan penuh kayak gitu ngeliatannya kayak berantakan banget gitu loh teman-teman. Terus juga kemarin aku habis ngurang-ngurangin peralatan dapur aku,
Memang perlengkapan dapur aku tuh kelihatannya kayak sedikit ya, tapi aku ngerasanya kayak kok, sempit banget gitu, kayak penuh banget. Apa nih yang harus dikurangin? Apa nih yang memang sebenarnya tuh aku nggak butuhin gitu, tapi ada di sini, seperti itu. Jadi aku selalu sortir-sortir. Terus juga aku sortir baju-baju Kakak yang udah kecil-kecil, yang celana, baju yang udah sobek-sobek gitu, udah kecil meskipun nggak sobek, tetap aku sortirin. Alhamdulillah untuk cucian piring sudah mulai selesai, itu juga tempat bekal baru aku cuci karena memang malam tuh aku nggak nyuci sama sekali. Terus pagi-pagi juga aku, nggak langsung nyuci-nyuci gitu. Biasanya sih kalau misalkan ada waktu gitu, aku nyucinya tuh pas anak-anak udah pada tidur, ya malam. Jadi pagi hari udah lumayan santai, pas anak tidur aku bisa ikutan tidur, atau enggak pas anak lagi nonton-nonton kayak di depan tadi tuh aku bisa ikut kegoleran gitu. Berhubung pekerjaan rumah masih banyak, jadi ya udah aku kerjain untuk pekerjaan rumah terlebih dahulu. Ini aku pakai apa namanya, busa biasa terus aku tusuk-tusukin aja pakai gagang sutil buat nyuci si botol dan alhamdulillah itu bersih si botol bahasanya ya. Untuk bagian kamar, aku rencananya hari ini juga kalau memang waktunya kondusif. Tapi berhubung si kakak panas, jadi dia butuh apa namanya perhatian ekstra juga dan makin ketelimbang akunya. Jadi ya udah, ini aku setelah nyuci piring mau lanjutin bersih-bersihin dapur dulu. Karena kebetulan nih dapur aku itu bocor teman-teman. Udah ngomong sih ke yang punya kontrakan tapi belum dibetulin. Karena kebetulan belum lama ini yang punya kontrakan juga habis kecelakaan jatuh dari motor, jatuh sendiri gitu, kena kubangan air terus jatuh. Dan ini belum sempat dibenerin. Tadinya tuh bolongnya kecil, lama-lama jadinya gede. Jadi dari dapur aku tuh kalau siang panas terik gitu ya, bisa ngeliat matahari. Masya Allah, untungnya itu tuh nggak kena meja dan juga nggak kena kompor. Pas di tengah-tengah aku berdiri. Jadi kalau masak pas hujan ya netes dari atas. Alhamdulillah cucian piring udah bersih, wastafel aku juga udah kosong. Aku lanjutkan untuk bersihin bagian dapur, bagian kompor sama meja wastafel. Tadi aku semprot-semprotin aja pakai sitron yang waktu itu aku share. Jadi aku cuma pakai sitron aja sama air. Udah nggak dikasih apa-apa lagi. Nah, untuk nyucinya sekarang aku kalau ngelap-ngelapin pakai busa yang buat nyuci piring. Jadi aku pisahin yang buat gelas, buat botol sama buat piring kayak gitu-gitu tuh aku pisah-pisahin buat apa namanya? Busanya ini. Nanti kalau misalkan ini udah gak memungkinkan ya aku ganti buat busanya. Kayak gitu sih. Ya seininya aja teman-teman. Alhamdulillah kompor sudah rapi karena aku hari ini nggak masak. Memang aku pernah bilang tadi ya di awal video, memang kondisinya tuh aku lagi kurang enak badan, cuma yang nggak dirasa gitu, apalagi ditambah anak sakit, udah wis, ini sendiri mah udah sembuh lah ya. Ini untuk piring-piring yang udah kering, aku mau masuk-masukin untuk mangkok-mangkok juga. Sekalian aku rapi-rapihin karena sekalian rapi. Nah, kalau misalkan udah rapi semua, udah ditinggal fokus aja sama anak. Kebetulan juga ini nasi tinggal sedikit, jadi mau aku cabut. Jadi aku tuh nasi magicom gitu ya. Kalau misalnya tinggal setengah gitu, biasanya sih aku cabut meskipun dia kalau nyolok juga nggak kering, tapi aku cabut. Itu lebih menghemat listrik, salah satu caranya. Dan alhamdulillah juga aku hari ini kedatangan paket, aku dapat hampers, hampers, hampers Ramadan dari salah satu follower yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih. Ini paketnya sudah datang, Masya Allah. Mangkoknya imut-imut, lucu-lucu gini ya, gemoy, gemes, kayak ala-ala kata suami mah kalau misalkan orang Jepang, orang Korea gitu ya makan nasinya di sini terus pakai sumpit. Berhubung dia nggak bisa, paling buat makan bubur kacang katanya.
Dan ini sumpitnya juga dapat 4, bisa untuk makan mie aja deh kalau sumpitnya, karena kalau misalkan ngambil nasi pakai sumpit Pak suami nggak bisa. Ini udah sore hari, aku lagi berobat sama anakku, dianterin sama adik ipar karena Pak suami belum pulang. Adik bayi nggak aku bawa. Nah, di sini aku lagi nunggu antrian teman-teman. Sekarang setengah 6. Jadi Pak suami itu dia langsung pulang, cuma di jalan dapat orderan. Jadi ya udah nganterin dulu. Akhirnya aku dianterin sama adik ipar, takut nanti kalau misalkan udah jam 6 itu kan tutup ya istirahat untuk kliniknya. Ini ditemenin si kakak. Dia panasnya naik turun naik turun. Karena malam ini Pak suami dapat orderan. Padahal ini aku udah mau tidur teman-teman. Cuma kata Pak suami tadinya tuh jam 10 ya. Nunggu jam 11 baru dimatiin aplikasinya dan ternyata orderan masuk. Jadi ya wis aku bikinkan kopi karena ini perjalanannya jauh nganter ke Bogor. Alhasil aku bekalin kopi sama air putih, takutnya ya nggak sempet mampir gitu ke warung atau ke apa. Jadi biar istirahat di mana bisa ngopi dulu, ditambahkan cuacanya dingin, jadi buat hangat-hangat gitu loh teman-teman. Ini aku sediain di apa namanya teko kayak gini. Untuk takarannya ini biasanya Pak suami bikin tuh seperti ini takarannya. Jadi yo aku manut aja sama dia. Kopinya segini, gulanya segini gitu untuk satu teko ini. Di bawah. Papa mau nganter orang dulu. Kakak nggak usah nungguin papa. Terima kasih untuk teman-teman benar-benar semua yang udah ngeklik video ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Masya Allah, tabarakallah, jam 10 malam Pak suami pergi ngojek. Semoga selamat sampai tujuan, semoga lelah engkau menjadi berkah.